Sabit Al-Bunani rahimahullah berkata, "Beruntunglah orang yang senantiasa mengingat waktu datangnya kematian. Tidaklah seorang hamba memperbanyak mengingat kematian, kecuali akan tampak buahnya di dalam amal perbuatannya." Allah Ta'ala berfirman, "Katakanlah, sesungguhnya kematian yang kalian senantiasa berusaha lari darinya, dia pasti menemui kalian." Jumu'ah ayat 8. Allah Ta'ala berfirman, "Setiap jiwa pasti merasakan kematian." Quran Surat Ali Imran ayat 185. Allah Ta'ala berfirman, "Yang menciptakan kematian dan kehidupan untuk menguji kalian, siapakah di antara kalian yang terbaik amalnya? Dan dia maha perkasa lagi maha pengampun." Quran Surat Al-Mulk ayat 2. Allah Ta'ala berfirman, "Dan sembahlah Rabbmu sampai datang kematian." Quran Surat Al-Hijr ayat 99. Allah Ta'ala berfirman, "Dan janganlah sekali-kali kalian mati kecuali dalam keadaan beragama Islam." Quran Surat Ali Imran ayat 102. Allah Ta'ala berfirman, "Hai orang-orang yang beriman, bertakwalah kepada Allah, dan hendaklah setiap jiwa memperhatikan apa yang telah dipersiapkan olehnya untuk hari esok." Quran Surat Al-Hasyr ayat 18. Allah Ta'ala berfirman, "Berbekallah kalian, sesungguhnya sebaik-baik bekal adalah takwa, dan bertakwalah kepadaku, wahai orang-orang yang berakal." Quran Surat Al-Baqarah ayat 198. Ibnu Mas'ud radhiyallahu anh berkata, "Tidak ada waktu bagi seorang mukmin untuk bersantai-santai, kecuali ketika dia sudah berjumpa dengan Allah." Suatu ketika, ada yang berkata kepada Hasan Al-Basri rahimahullah, "Wahai Abu Sa'id, apa yang harus kami perbuat? Kami berteman dengan orang-orang yang senantiasa menakut-nakuti kami, sampai-sampai hati kami hendak melayang." Maka beliau rahimahullah menjawab, "Demi Allah, sesungguhnya jika kamu berteman dengan orang-orang yang senantiasa menakut-nakuti dirimu, hingga mengantarkan dirimu kepada keamanan, maka itu lebih baik daripada kamu bergaul dengan teman-teman yang senantiasa menanamkan rasa aman, hingga menyeratmu kepada situasi yang menakutkan." Seorang penyair mengatakan, "Wahai anak Adam, engkau terlahir dari ibumu seraya melempar tangisan, sedangkan orang-orang di sekelilingmu tertawa gembira. Maka beramallah untuk menyambut suatu hari, tatkala mereka melempar tangisan, yaitu hari kematianmu, ketika itu engkaulah yang tertawa gembira." Sabit Al-Bunani rahimahullah berkata, "Beruntunglah orang yang senantiasa mengingat waktu datangnya kematian. Tidaklah seorang hamba memperbanyak mengingat kematian, kecuali akan tampak buahnya di dalam amal perbuatannya." Syekh Abdul Malik Al-Qasim berkata, "Betapa seringnya di sepanjang hari yang kita lalui, kita membawa jenazah orang-orang yang kita cintai dan teman-teman menuju tempat tinggal tersebut, alam kubur. Akan tetapi seolah-olah kematian itu tidak mengetuk kecuali pintu mereka, dan tidak menggoncangkan kecuali tempat tidur mereka. Adapun kita, seolah-olah tak terjamah sedikit pun olehnya." Ammar bin Yasir radhiyallahu an berkata, "Cukuplah kematian sebagai pemberi nasihat dan pelajaran, cukuplah keyakinan sebagai kekayaan, dan cukuplah ibadah sebagai kegiatan yang menyibukkan." Al-Haris bin Idris rahimahullah berkata, "Aku pernah berkata kepada Daud At-Ta'i rahimahullah, 'Berikanlah nasihat untukku.' Maka beliau rahimahullah menjawab, 'Tentara kematian senantiasa menunggu kedatanganmu.'" Abu Darda radhiyallahu an berkata, "Barang siapa yang banyak mengingat kematian, niscaya akan menjadi sedikit kegembiraannya dan sedikit kedengkiannya." Abu Darda radhiyallahu an berkata, "Aku senang dengan kemiskinan, karena itu semakin membuatku merendah kepada Robku. Aku senang dengan kematian, karena kerinduanku kepada Robku. Dan aku menyukai sakit, karena hal itu akan menghapus dosa-dosaku." Hasan Al-Basri rahimahullah berkata, "Tidaklah aku melihat sebuah perkara yang meyakinkan, lebih mirip dengan perkara yang meragukan, daripada keyakinan manusia terhadap kematian, sementara mereka lalai darinya. Dan tidaklah aku melihat sebuah kejujuran, yang lebih mirip dengan kedustaan, daripada ucapan mereka, 'Kami mencari surga,' padahal mereka tidak mampu menggapainya, dan tidak serius dalam mencarinya." Seorang yang bijak menasihati saudaranya, "Wahai saudaraku, waspadalah engkau dari kematian di negeri ini, sebelum engkau berpindah ke suatu negeri yang engkau angan-angankan kematian, akan tetapi engkau tidak akan menemukannya." Ibnu Abdi Rahbihi berkata kepada Makhul, "Apakah engkau mencintai surga?" Makhul menjawab, "Siapa yang tidak cinta dengan surga?" Lalu Ibnu Abdi Rahbihi pun berkata, "Kalau begitu, cintailah kematian, karena engkau tidak akan bisa melihat surga kecuali setelah mengalami kematian." Penulis Ari Wahyudi, SSI.